Makasih Tuhan. Terima kasih. Dan kami akan menyembah. Engkau yang terindah Tuhan. Di dalam hidup ini tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak berteduh menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Bersama kita akan bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan naikkan pujian ini kembali. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak berteluh menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak berteluh menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah
mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allah. Kami datang Tuhan, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Terima kasih Bapa di surga. Kami sudah menyembah Engkau, kami sudah menaikkan hati kami kepada Engkau. Dan seluruh keluhan kami dan seluruh permasalahan kami menyembah Tuhan dan mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga buat waktu juga yang selalu Tuhan berikan kepada kami. Karena selama waktu masih ada, berarti masih ada tugas dan tanggung jawab, masih ada pekerjaan yang harus kami selesaikan di hadapan Tuhan. Pekerjaan di dalam keluarga kami, pekerjaan di dalam sosial kami, dan semuanya kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, tidak lupa kami selalu berdoa bagi teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan menuju tempat rumah ibadah ini. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan sertai. Biarlah mereka sampai ke tempat rumah ibadah ini dengan selamat, bersama-sama dengan kami di tempat ini memuji memuliakan nama Tuhan, dan terlebih kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berdoa juga ya Tuhan bagi gereja-gereja Tuhan yang bersamaan beribadah dengan kami di pagi hari ini. Tuhan juga melawat mereka yang ada di sana, memberkati hamba-hamba Tuhan dan pelayan-pelayan yang ada di sana. Biarlah firman Tuhan juga diberitakan dengan sejujur-jujurnya dan sedalam-dalamnya, sehingga kami boleh semua diberkati oleh Tuhan. Berdoa selalu juga bagi teman-teman kami yang mungkin berhalangan hadir karena sakit penyakit. Kiranya Tuhan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari yang baik besok kami boleh kembali bertemu bersama-sama dengan mereka di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, biarlah dari awal hingga pada akhirnya ibadah kami, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang dijunjung tinggi di dalam jalannya ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami alaskan doa kami. Puji Tuhan. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Kembali dari tempat yang sangat-sangat indah dan sangat-sangat berbahagia ini, saya sapa Bapak Ibu Saudara beserta dengan teman-teman pelayanan yang ada di tempat ini. Shalom bagi kita Bapak Ibu. Salam damai sejahtera dari Kristus Yesus. Kiranya segala rahmat, kasih karunia, damai sejahtera, pertolongan dan anugerah Tuhan melimpah bagi kehidupan kita. Ketika di luar sana banyak orang yang menyibukkan diri mungkin dengan bekerja, tentu itu bukan sesuatu yang salah. Namun kita di tempat ini bukan hanya memikirkan perkara-perkara yang jasmani saja, namun kita telah mengambil tempat yang berbahagia. Kita juga memikirkan perkara-perkara yang rohaniah. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk di dalam ibadah kita, dalam penyembahan kita, dan kita akan naikkan satu pujian untuk kita masuk dalam penyembahan kita. Kita naikkan satu pujian, Bapa Kau mendengar seruan hatiku, agar kita tenang di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Yuk. Kita akan belajar pujian ini bersama-sama Bapak Ibu. Beberapa minggu yang lalu kita pernah menyanyikan ini dan kita mempelajarinya kembali, supaya hati kita tenang di hadapan Tuhan dengan segala pergumulan masalah kita. Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau
Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Sama-sama kita katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati dan menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kita akan naikkan kembali pujian ini dari awal. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Sama-sama kita nyanyikan. Bapa, Kau mendengar, amin, seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, Tuhan menemani kita. Kau temani aku, amin. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Sama-sama kita katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati dan menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati dan menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati dan menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati dan menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Saudara-saudara sekalian, saya menilik
pencipta lagu ini barangkali sedang mengalami tekanan yang sangat berat. Barangkali dia juga menganggap bahwa tekanan yang dia alami atau yang dia alami hari itu betul-betul sangat menekan dia. Namun di dalam pujian-pujian ini saya melihat secara psikologis bahwa dia berusaha untuk tenang di tangan Tuhan. Karena dia percaya segala sesuatu dapat ia lakukan, ia tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada dia. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan meninggikan nama Tuhan, kita akan bersorak-sorak, kita akan agungkan namanya. Kita akan bertepuk tangan bersama-sama saudara. Karena Tuhan itu layak ditinggikan, karena Yesus layak dimuliakan. Oleh sebab itu saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama berdiri dengan saya di tempat ini. Untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita naikkan satu pujian, tinggi namamu dipuji. Sama-sama kita katakan, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sama-sama katakan sorak. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Sama-sama kita akan bertepuk tangan bersama-sama. Yo, haleluya. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita akan bersorak-sorai. Kita akan tinggikan nama Tuhan. Amin. Kita akan sama-sama katakan, dasar dari yang kuharapkan. Dasar dari yang kuharapkan. Amin. Bukti dari segala yang aku lihat. Iman berikanku kekuatan. Haleluya. Untuk melakukan perkara yang hebat. Sama-sama katakan, bersama Rohmu ku pasti menang. Ku pasti menang. Yo. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Amin. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Amin. Haleluya. Kita akan naikkan pujian ini kembali. Takkan biarkan pencobaan, takkan biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Amin. Kau yang berikanku kemuliaan. Haleluya. Cuma aku yang benar. Amin. Bersama Rohmu ku pasti menang. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat
Bapak Ibu. Biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan, karena Ia memang layak untuk ditinggikan, saudara-saudara. Mari Bapak Ibu, saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Mungkin bulan lalu atau minggu lalu atau tahun-tahun lalu, tidak mengapa, Bapak Ibu dapat menyaksikan cinta kasih Tuhan yang akan memberkati sidang jemaat Tuhan yang lain. Ada dari Bapak Ibu Saudara, dari tim musik juga tidak mengapa, ada. Ada dari Bapak Ibu Saudara, gak usah malu Bapak Ibu. Tidak ada? Pemain musik? Tidak ada? Kosong? Oke, yuk. Mungkin lain kali Bapak Ibu dapat menyaksikan cinta kasih Tuhan. Sebab itu saudara-saudara, kita akan menaikkan pujian kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan tanah hati yang baik untuk ditaburi oleh firman Tuhan, sehingga firman Tuhan tersebut dapat berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kita. Kita akan naikkan satu pujian pribadi yang mengenal hatiku, dan kita akan mempersiapkan hati kita, saudara-saudara. Lagu yang sangat lama kita akan nyanyikan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Sama-sama kita katakan pujian ini. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bersama kita akan bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Sama-sama kita katakan, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Amin. Hatiku tak tahan menunggumu. Hati kami bagai tanah yang gersang ya Tuhan. Oh, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang
dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya getaran kasih-Mu. Tuhan, Engkau yang mengenal hati kami semua yang ada di tempat ini, dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau mengenal akan segala apa yang kami butuhkan, sehingga kami boleh menghadirkan diri kami di dalam rumah Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau hadir juga di tempat ini beserta dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh berjumpa dengan Engkau lewat firman yang disampaikan, dan kami memperoleh sesuatu dari Tuhan yang merupakan berkat dalam kehidupan kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan duduk tenang dan kami akan menerima firman Tuhan, dan akan kami perhatikan, kami simpan, bahkan kami lakukan di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Dari tempat yang penuh bahagia Allah, saya menyampaikan shalom dan selamat pagi. Kita akan memeriksa firman Tuhan, saudaraku. Oleh karena kehadiran kita di tempat ini memang ya cuma satu itu tujuannya, yaitu ingin berjumpa dengan Tuhan lewat firman-Nya. Kita dalam minggu-minggu ini sibuk memperbincangkan Injil Matius pasal yang kelima, di mana di dalam pasal itu ada pengajaran tentang kebahagiaan. Ini sangat menarik buat saya, saudaraku, sehingga saya sangat memperhatikan apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Ternyata kalau kita perhatikan, saudaraku, pengajaran Tuhan tentang kebahagiaan itu bukan di tengah kebahagiaan yang biasa kita jumpai di dunia, tetapi kebahagiaan itu atau berkat-berkat itu ditulis di dalam firman Tuhan justru di tengah-tengah penderitaan. Nah, ini yang kontroversi. Biasanya orang itu berbahagialah gitu pada waktu memang sedang berbahagia. Jadi ya begitu saja. Tetapi kalau ajaran Tuhan ini mengatakan, berbahagialah engkau yang miskin di depan Allah, di hadapan Allah. Apa enaknya orang miskin, saudara ya? Tidak enak. Tetapi kalau kita perhatikan, dikatakan di sini miskin itu, kalau bahasa Jawanya melarat ing budi. Jadi miskin di dalam hal pengetahuan kerajaan sorga. Nah, orang yang miskinnya kayak gini nih, yang kata Tuhan ini bakal berbahagia. Jadi ternyata selalu ada keterbalikan. Misalnya berbahagialah orang yang berduka cita. Bagaimana orang berduka cita itu bisa berbahagia? Tetapi kalau kita teliti dalam bahasa Jawa dikatakan rahayu wong kang prihatin. Jadi artinya itu orang yang prihatin itu orang yang sedang memikirkan sesuatu yang serius. Mungkin dia menyesali atas segala dosanya dan lain sebagainya sehingga dia prihatin. Dan kalau kita baca semuanya ini, saudaraku, akan merupakan sesuatu yang kita harus belajar mengerti. Tidak bisa dimengerti begitu saja. Tapi saya tidak membacakan ini karena ini ada porsi dari pendalaman Alkitab.
Hanya saja saudaraku, setelah saya perhatikan lebih jauh, pada ayat yang pertama itu saya mulai tertarik. Matius pasal 5 ayat yang pertama dan kedua. Coba dibacakan. Sampai ayat yang kedua demikian. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, Ketika Yesus itu melihat orang banyak loh saudara ya, bukan orang sedikit ya, orang banyak umum. Terus naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, dia pergi saudaraku. Waktu dia lihat orang banyak datang gitu ya, mengelilingi dia, ternyata Yesus itu tidak tinggal diam di situ, dia pergi. Pergi kemana? Pergi ke atas bukit, naik ke atas bukit dan dia berdiam di situ. Artinya Yesus itu memisahkan diri dari kerumunan orang banyak. Loh ini ada apa gitu loh. Kan mestinya kan seneng kumpul-kumpul sama orang-orang. Tapi kali ini firman Tuhan itu menulis bahwa Yesus itu menjauhkan diri. Terus naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. kemudian tidak lama kemudian murid-muridnya itu nyusul datang. Lah, sehingga pada waktu itu kita bisa melihat bahwa Yesus itu dia tidak bersama orang banyak, sekarang hanya bersama dengan murid-murid. Bersama dengan murid-muridnya, orang-orang pilihannya, saudaraku. Jadi pengajaran ini bukan untuk orang yang masih setengah mentah, tetapi justru pengajaran tentang kebahagiaan ini diperuntukkan bagi orang-orang yang dikhususkan, yaitu kepada murid-muridnya. Bukan untuk orang awam, bukan untuk orang umum, tetapi untuk para muridnya. Nah ini kan pasti ada tujuan Tuhan tuh. Kan tidak mungkin Tuhan itu berlaku gitu. Kalau kita lihat saudaraku, maka urut-urutannya itu betul-betul Tuhan Yesus itu mengutus murid-muridnya itu sebagai terang, sebagai garam, bukan sebagai, maafkan, saya seringkali mengatakan sebagai, adalah terang, adalah garam, bukan sebagai. Kalau sebagai itu kan kayak-kayaknya gitu. Tapi enggak. Tuhan itu mengutus murid-murid itu, engkaulah garam dunia, engkau adalah terang dunia. Jadi kondisi dan posisi itu saudaraku, itu ditetapkan pada murid-murid yang di dalam pengutusan. Kita selesaikan ayat yang kedua lebih dulu. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya. Sudah, jadi Yesus itu berbicara, bukan berbicara biasa, tetapi di sini mengajar mereka. Jadi pantas saja saudaraku, PA ini kelihatannya selalu topik gitu. Semuanya mendapat inspirasi untuk membawakan. Oleh karena ini pengajaran. Pengajaran itu memang harus ada juntrungnya, harus ceto, harus ada tujuannya itu apa. Ya. Sehingga tujuan di sini setelah Yesus mengajarkan tentang kebahagiaan-kebahagiaan ini, maka ayat yang ke-13 dan seterusnya Yesus mengajarkan dan menetapkan para muridnya itu adalah garam dunia dan terang dunia. Saya tidak menguraikan lagi soal ini, oleh karena ini sudah banyak kali dibahas. Tetapi hanya saya ingin menambahkan saja bahwa setiap
orang yang menjadi garam bagi kerajaan surga itu adalah orang yang membawa rasa. Garam itu membawa rasa. Sehingga rasa itu menyukakan orang dan membawa damai. Sederhana saudaraku, jikalau rumah tangga itu di dapurnya tidak ada garam, saya berani taruhan, sekalipun tidak boleh taruhan. Kehidupan orang-orang di dalam rumah itu pasti gegeran tok. Kenapa? Makannya tidak ada rasanya, hambar. Suaminya ngomel, anak-anaknya ngomel, istrinya diomeli. Tidak ada kebahagiaan. Ini satu contoh yang sederhana. Jadi kalau dikatakan damai itu atau spesifiknya garam itu membawa damai, ya contoh yang kecil itu hanya semacam itu. Dan orang itu tidak mungkin, saudaraku, akan menjadi garam kalau dia tidak melepaskan diri dari keduniawian. Untuk itu kita baca di dalam Yesaya 57 ayat yang ke-20 dan 21. Harus keluar dari keduniawian, saudaraku. Kalau tidak pernah keluar dari keduniawian ini, bukan artinya keluar dunia ini terus meninggal dunia, bukan. Artinya meninggalkan dosa, meninggalkan kekotoran, meninggalkan kekeruhan dunia ini. Harus keluar. Coba dibaca. Yesaya 57 ayat yang ke-20 dan 21 demikian. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak. Kalau kita tidak mau keluar dari duniaan, saudaraku, kita ini adalah orang fasik. Orang fasik itu sudah berapa ulang kali saya jelaskan bahwa orang fasik itu tandanya orang yang menghina ibadah. Gawe apa sih nang gereja iki? Ngesek-ngeseli awak. Mbok yo turu nang omah, nglencer nang mall. Itu orang fasik. Sama sekali dia tidak ada penghargaan untuk ibadah. Gawe apa? Itu orang fasik. Dan kalau kita mau tetap dalam kefasikan, maka kita pun juga tidak pernah memisahkan diri dari dunia ini untuk menghadap kepada Tuhan beribadah. Lanjut. Sebab tidak dapat tetap tenang dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Nah itu. Dia tidak pernah tenang hidupnya. Sekalipun dia katakan enak neng omah, enggak enak. Percaya aku, enggak enak. Kakinya gatel kepengen kelayapan. Di rumah enggak kerasan. Bagaimana dia bisa kerasan di rumah? Kalau di dalam rumah itu tidak ada damai. Lihat istrinya jenuh, lihat anaknya pegel, lihat rumahnya pating selengkak. Tidak ada kebahagiaan, jenuh. Sehingga timbul sesuatu yang buruk di rumah itu, tidak ada ketenangan. Terus, tiada damai bagi orang-orang fasik itu. tidak ada kedamaian di dalam keluarga orang fasik. Jangan dikira saudara ya, saya dulu sering terkecoh. Kalau saya punya teman-teman itu kelihatan, waduh kelihatannya harmonis. Tetapi orang ini sebetulnya orang yang fasik, orang yang tidak pernah mau menghargai Tuhan. Kelihatannya enak saudaraku, tetapi sesungguhnya di dalamnya itu waduh banyak masalah. Hanya saja bisa terkamuflase sedemikian rupa, tetapi suatu saat juga akan jeblos keluar dan kita bisa melihat, oh akhirnya ya begitu juga. Ini yang sering terjadi, saudaraku. Ayat selanjutnya ya. Habis Om. 21, sudah.
Sudah. Oh iya, tiada damai bagi orang-orang fasik itu, firman Tuhan. Lah inilah keadaannya, saudaraku. Jadi kalau kita mau menjadi garam bagi dunia ini, saudaraku, yang seperti dimaksudkan oleh Tuhan Yesus, maka satu-satunya jalan kita harus hijrah dari keduniawian kepada hal-hal yang rohani. Maka di tempat yang rohani itu kita akan ditenangkan, kita akan mendapat sorotan, kehangatan dari kasih Allah. Ini yang perlu kita perhatikan. Ada satu nubuatan tentang garam, saudara ya. Ada nubuatan, saya tidak menjelaskan ini, tapi saya ingin membicarakan dan kemudian saudara mengerti, dan saya hanya mengatakan ini satu nubuat. Di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat 19. 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat, letaknya kota ini baik. Yeriko itu letak kotanya itu baik. Pada waktu itu para penduduk itu kerasan di Yeriko. Yeriko itu sebagaimana gereja itu selalu menggambarkan, itulah keadaan keduniawian. Menyenangkan kelihatannya. Terus, Cobalah lihat, letaknya kota itu baik. letaknya itu strategis, bagus. Terus, Seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik. Dan di negeri ini sering ada keguguran baik. nah, penduduk kota Yeriko itu mengatakan, kota ini sangat bagus, sangat baik. Tetapi, air dari Yeriko, nah, air ini juga gereja selalu mengatakan lambang dari suatu pengajaran. Airnya itu beracun sehingga banyak kaum ibu yang keguguran pada waktu akan melahirkan. Artinya saudaraku, gereja ini kalau sudah kecampuran dengan perkara-perkara keduniawian, maka tidak ada lagi perkembangan. Semuanya gugur di tengah jalan. Kaum mudanya habis, tidak ada generasi baru. Ini perlu segera diperbaiki, saudaraku. Caranya bagaimana? Terus, Jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku. ini Elisa menjawab pertanyaan dari penduduk itu. Ambil sebuah pinggan yang baru. Terus, Dan taruhlah garam ke dalamnya. taruh garam di atas pinggan itu. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Iya. Jadi saudaraku, dibutuhkan garam. Garam itu apa? Ya kita-kita ini saudaraku. Orang-orang yang sudah menjadi garam bagi dunia ini. Garam yang dikehendaki oleh Yesus. Yang dimaksudkan oleh Yesus di dalam firman Allah. Dengan adanya kehidupan kita, orang-orang percaya ini, maka keadaan dunia ini, maka seharusnya keadaan gereja ini berubah. Orang Jawa mengatakan enggak panggah, tetap aja, tapi harus ada perubahan. Garam ini pun juga saudaraku, dipakainya bukan hanya itu aja, tetapi juga di dalam bait Allah.
di dalam bait Allah. Coba kita lihat sedikit-sedikit ya saudara ya. Tapi yang jelas kita mengerti fungsi garam itu kalau kita teliti itu sangat luar biasa. Kita lihat di dalam Keluaran 30 ayat 35. Garam itu dibutuhkan di dalam bait Allah. Demikian Keluaran 30 ayat 35. Semuanya ini haruslah kau buat menjadi ukupan, suatu campuran rempah-rempah, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah, digarami, murni, kudus. Ukupan itu dupa yang dibakar di dalam bait Allah. Maka Tuhan menentukan bahwa ukupan itu harus dicampur, ada garam di dalamnya. Saya mencoba pikir-pikir, buat apa ya garam itu kok dicampur di ukupan itu untuk apa? Kemudian saya ingat saudaraku, waktu saya kecil dulu, waktu saya masih kecil ya, emak saya itu kalau di rumah itu kan jualan. Jadi kalau pagi itu bangun jam 3 itu sudah bangun itu ke dapur bikin nasi, bikin pisang goreng, bikin apa gitu. Itu seringkali diganggu makhluk halus katanya. Pada waktu goreng, pada waktu itu selalu sebelahnya ada orang yang duduk, ada orang yang minta uang, ada. Lah, namanya orang kuno saudara ya. Kalau ngusir barang gituan itu pakai garam. Garam itu dia ambil satu tekam gini, dimasukkan di dalam anglo. Waduh suaranya kayak mercon itu, meletup-meletup itu. Nah saya mikir saudaraku, oh kalau gitu dupa itu juga perlu diberi garam supaya pada waktu dibakar dupa itu enggak cuma diem aja tetapi meledak sehingga api itu tidak pernah padam dan terus menyala oleh karena di dalam dupa itu ada letusan-letusan dari garam itu. Itu menunjukkan pada waktu kita berdoa, saudara. Bagaimana kita berdoa itu, suatu saat itu ada suara yang lain. Itu suara dari kehidupan yang sudah dikatakan garam dunia ini. Ini yang bisa kita lihat, saudaraku. Jadi garam itu bukan yang dimaksudkan oleh Tuhan itu bukan garam-garam begitu saja. Tetapi ternyata pada garam itu ada beberapa yang dinubuatkan oleh firman Tuhan untuk menjadi kehidupan kita di dalamnya. Nah, ayat yang ke-14 dari Matius 5 sekarang mengenai, ya kita selesaikan ayat yang ke-13 tadi. Ayat yang ke-13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Karena sudah tidak ada rasanya. Jadi orang Kristen, anak-anak Tuhan yang sudah hilang asinnya itu tidak tahu kenapa. Mungkin terlalu eksklusif. Oleh karena tidak pernah bergaul bersama. Tetapi filosofi garam itu, saudaraku, kalau dia mau rasanya itu bisa dinikmati orang, dia wajib apa? Melebur. Bila perlu tidak nampak. Itu garam. Tetapi dampaknya bisa dirasakan orang. Jadi kalau garam itu eksklusif, dia tidak mau untuk melebur, maka dia juga tidak pernah dinikmati asinnya. Dan untuk orang yang tidak memerlukan hal itu, dia dibuang, dia diinjak-injak. Tidak ada harganya. Itu
sedikit mengenai garam. Yang ini mungkin belum pernah diungkap. Tapi hari ini kita ungkap. Kemudian kita pindah ayat yang ke-14. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya, itu berarti konsekuensi dari orang-orang Kristen yang menjadi terang dunia. Itu konsekuensinya. Tidak ada yang bisa menyembunyikan diri. Ya harus kelihatan, saudaraku. Oleh karena memang dia adalah cahaya dari Allah. Terus Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. iya. Jadi letak atau proporsi ya, atau letak dari pelita itu, saudaraku, itu harus pada tempatnya. Harus pada pelita emas kalau di dalam tabernakel. Ya, ada di atas kaki dian. Kaki dian itu adalah kehidupan kita, kehidupan gereja Tuhan. Kalau kita mau ada lampu di atas kaki dian, ada di atas kehidupan kita, maka kita wajib menjadi kaki dian yang ditempati oleh pelita itu sendiri. Saya mendengar dari Daud kemarin ya, ada suatu pernyataan bahwa kita ini bukan cahaya, bukan pelitanya, betul enggak? Enggak ya. Tapi ya jangan ragu saudaraku. Yohanes Pembaptis itu pada waktu dia hadir di dalam dunia, waktu dia ditanya siapa kamu? Yohanes Pembaptis itu mengatakan, aku bukan terang itu. Saya masih ingat ini, ngomongnya ialah sebagai cerminan. Betul enggak? Ya. Kemudian saya mengolah menjadi suatu reflektor. Itu ada benarnya saudaraku. Kita ini sejatinya bukan sumber cahaya. Sama seperti rembulan. Rembulan itu saudara, kalau lihat ada cahayanya itu, apakah rembulan itu bercahaya? Tidak. Rembulan itu tidak ada cahayanya. Tetapi oleh karena pantulan dari cahaya matahari, maka rembulan itu akan kembali memantulkan cahaya ke bumi dengan sangat indahnya. Kalau Yesus itu ada di dalam kehidupan kita, dia sebagai cahaya yang datang dari surga, maka kehidupan kita ini sebagai kaki dian, maka kehidupan kita ini juga akan menampilkan kemuliaan Yesus di dalam kehidupan kita. Ini yang harus kita pahami, saudaraku. Tidak bisa disembunyikan. Tetapi pelita itu harus diletakkan proporsional di atas tempatnya, di atas kaki dian, sehingga menerangi sekitarnya. 16. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara lihat, terang itu menampilkan perbuatan yang baik. Itu seharusnya begitu, saudaraku. Dan dia menjadi saksi. Jadi orang yang hidup di dalam terang, atau dia yang sebagai terang Kristus di dalam dunia ini, maka dia harus menunjukkan buah-buah dari terang itu.
Tidak bisa tidak, saudaraku. Terang itu harus punya buah, harus punya dampak. Harus punya dampak. Efesus 5, ini dampaknya. Supaya kita mengerti dengan jelas, kalau kita sudah jadi garam itu dampaknya apa? Kalau kita sudah jadi terang itu dampaknya itu apa? Ini harus jelas, saudaraku. Tidak bisa kita bilang, jadilah garam, jadilah terang. Terus apa? Ya sudah, itu pokoknya garam, uyah, ambil padang, ya, semari. Tidak bisa. Tetapi terang itu, saudaraku, filosofi terang itu, saudaraku ya. Orang dunia bilang, jadilah seperti lilin. Dia mau bercahaya, sekalipun dia hancur dan tidak nampak. Itu orang yang sok puitis ya, tetapi orang yang membenci filosofinya dibalik. Kamu jangan menjadi seperti lilin. Katanya bisa menerangi, tapi dirinya sendiri hancur lebur. Nah, kalau filosofi itu kan bisa dibolak-balik, saudara ya. Oleh karena itu filosofi itu tidak ada keselamatan di dalamnya. Tetapi keselamatan itu di dalam firman Allah. Jadi kita tahu bahwa cahaya itu, terang itu adalah kuasa Allah yang dinyatakan di dalam kehidupan manusia. Dan itu harus menjadi dampak. Kita baca. Efesus 5 ayat yang ke-16. Demikian. 8, ayat 8. Ayat yang ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Kita ini dulu orang-orang yang berada di kegelapan. Kaki Dian tidak pernah diurus, saudaraku. Tidak pernah dibangun. Tidak ada kemuliaan. Tetapi kita ini dijadikan barang berharga, menjadi emas tulen yang ditempa oleh Tuhan untuk dibentuk menjadi kaki Dian yang sangat indah. Kita dimuliakan oleh Tuhan. Kita ditempatkan di dalam bait Allah. Kita ditempatkan di dalam ruang Maha Kudus. Berarti kita ditempatkan di dalam pelayanan. Ini yang kita harus mengerti, saudaraku. Kalau dikatakan kaki Dian di sini, saudaraku, tentunya Alkitab ini punya sesuatu yang lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Arahnya ialah ke sana. Di mana kaki Dian itu sekalipun emas, dia belum dibentuk. Jadi jikalau emas itu masih perongkolan, sekalipun itu berharga, tidak ada gunanya di dalam rumah Tuhan. Tetapi kalau mau diproses, bukan dicor, ditempa, itu berarti dibentuk. Tidak enak itu, saudaraku. Tetapi kalau sudah jadi itu, mentereng itu, dia bisa ditempati pelita emas dan menyala menjadi terang bagi sekitarnya. Sudah dibaca tadi? Memang dahulu kamu adalah kegelapan, Kita dulu gelap. tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Iya, kita sekarang menjadi terang di dalam Tuhan. Terus, Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. nah itu hiduplah sebagai anak-anak yang menyaksikan tentang Kristus. Tentang terang itu. Terus, Karena terang hanya berbuahkan kebaikan nah dan keadilan dan kebenaran. ada buahnya, saudaraku. Ada buahnya. Ada kebaikan, ada keadilan, ada kebenaran. Jadi kalau kita ini sudah ngomong, aku ini terang Kristus. Karena Kristus ada di dalamku. Bagus. Tetapi buktikan. Apa yang kita nyatakan kepada dunia? Apa yang kita kerjakan? Kebaikan, keadilan, dan kebenaran.
Ini kalau diringkes menjadi satu, saudara ya. Kebaikan, keadilan, kebenaran ini keluar satu kata, ialah kasih. Kasih. Orang baik belum tentu benar. Orang adil pun belum tentu baik. Tetapi kalau ketiga-tiganya ini ada di dalam rencana Tuhan, maka itu merupakan kasih. Di dalamnya ada kebenaran, ada kebaikan, ada keadilan. Kalau dipecah, dipisah, saudaraku, itu belum tentu akan menjadi kasih. Pilih kasih ya, tapi kasih tidak. Ini bisa dilihat, saudaraku, di dalam praktek hidup sesama kita, anak-anak Tuhan, saudaraku. Apa sih prakteknya itu? Kita kan mau lihat, kalau engkau ini baik, kalau engkau ini adil, kalau engkau ini benar, apa actionmu yang bisa dilihat orang? Kita akan melihat itu di dalam firman Tuhan, saudaraku, di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua. Kita lihat di sana. 1 Yohanes pasal yang kedua. Ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 demikian. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepadamu. Bukan perintah baru. Ini perintah sudah lama, bahkan sejak zaman Taurat dulu. Kasih itu sudah merupakan suatu perintah yang lama. Bukan lagi perintah yang baru yang kutulis kepadamu. Terus? Melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Iya, firman yang sudah kita dengar bolak-balik. Sejak zaman Musa dulu. Tidak ada yang baru. Tetapi pengeterapannya sekarang harus, aplikasinya harus nyata dan tepat dan benar. Terus? Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu. No, itu ayat, kita loncat ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, dia mengatakan aku ini berada di dalam terang Tuhan, terus? tetapi ia membenci saudaranya, Iya. ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Nyatanya orang yang masih menyandang rasa kebencian itu, saudaraku, diteropong oleh firman Tuhan, orang itu masih ada di dalam kegelapan. Loh, dia di gereja kok. Loh iya di gereja, tapi dia ada di dalam kegelapan, di dalam penjara kegelapan. Loh yang ngomong siapa lah ya, firman Tuhan ini apa? Ya, benci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai kapan? Sampai sekarang. Until now. Sampai sekarang. Ayat 10. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, Iya. dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Kalau orang itu memang hidupnya ada di dalam terang, firman Tuhan menjamin kehidupan itu, dia tidak akan pernah tersesat. Dia akan berjalan dan ketemu sasarannya. Dan dia ketemu dengan kebahagiaannya. Dia tidak akan kesasar. Oleh karena dia berjalan bersama Kristus. Dia berjalan bersama firman. Mazmur mengatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan suluh kepada jalanku. Artinya saudaraku, kalau kita berjalan setapak-setapak, maka firman itu berfungsi sebagai pelita yang memberikan pengarahan dan penglihatan yang jelas pada jalan. Atau kalau kita mau melihat yang jauh, maka firman itu menjadi suluh yang bisa menerangi jarak jauh apa yang akan terjadi.
Ini jalannya orang yang berada di dalam terang, saudaraku. Dengan tandanya apa? Dia mengasihi sesama. Ia berada dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan, dia tidak tersesat dan juga dia tidak menyesatkan. Orang semacam ini bisa dibuat panutan gitu loh. Jadi inilah hasil dari terang itu. Ya. Terus Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam gelap. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. telah buta matanya oleh karena dia tidak bisa melihat apa-apa. Pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17 demikian. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Terus Demikianlah kita ketahui. ayat 20, ayat 20. Ayat 20. Sebab jika kita dituduh olehnya, Oh, kok jauh ya? Tadi ayat pasal berapa? pasal yang ketiga ayat yang ke-18 terakhir. Ayat ke-18 kita loncat 4 ayat 20. 4 ayat yang ke-20 demikian. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Dia statusnya adalah pendusta. Dan kita semua tahu, saudara, seorang pendusta itu anaknya siapa? Anaknya bapak pendusta. Dan kita tahu bapak pendusta itu siapa? Iblis. Selain dia bapak pendusta, dia bapak apa? Pembunuh. Orang yang membunuh itu disebabkan apa? Benci. Tanpa alasan. Seperti Kain yang memang datang dari si jahat. Dan dia membenci adiknya Habil sampai pada pembunuhan. Itulah orang yang hidup di dalam kegelapan. Ini sungguh-sungguh tidak menyenangkan. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka dia itu pendusta. Karena apa? Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, Kalau kasat mata ini aja kita tidak menaruh belas kasihan, kita tidak memberikan suatu perhatian, saudaraku. Jangan kita ngomong tentang Tuhan. Makanya saya itu selalu ngomong, menungsone sik diurus, ojo kesusu ngurus Gusti Allah. Menungsone sik genakno. Nek menungsone durung genah kok kowe ngurusi swarga ya apa? Kapan tutuke kesel. Jadi manusianya ini loh, moralnya ini loh, ditoto dulu, diatur dulu. Diatur di dalam rencana Tuhan. Nah, nanti kalau kemanusiaannya ini sudah maton, maka kita akan bisa lebih mudah mengerti tentang Tuhan. Ya. Dikatakan di sini, maka dia pendusta karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang tidak dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. wis aja ngomong lah. Wong padha menungsone ora gatekke kok. Atene ngomong Gusti Allah. Aduh. Dan itu tidak bisa terjadi. Oleh sebab itu saudaraku, Tuhan itu mempersiapkan murid-muridnya itu sedemikian rupa. Mulai di briefing secara pribadi. Dan kemudian ditugaskan menjadi garam dan terang. Dan bukan hanya itu saja, saudaraku. Dia mendapat tugas yang
lebih berat lagi, yaitu dia mengasihi sesama. Bukan di tengah-tengah yang enak, tetapi di tengah-tengah kebencian. Ini tugas yang diberikan oleh Tuhan. Saya ingin mengakhiri, saudaraku. Kita pindah di dalam Injil Lukas pasal yang ke-6. Injil Lukas pasal yang ke-6. Injil Lukas pasal yang ke-6 ini, saudaraku, sejajar. Dia adalah referensi dari Matius 5. Jadi kalau saudara baca Matius 5, saudara baca Lukas 6, itu mirip. Tetapi yang beda itu, saudaraku, yang mencolok, itu adalah ayat terakhir. Tetapi justru ayat yang terakhir dari Lukas 6 dengan Matius 5 ini membuat saya bersuka cita. Oleh karena saya melihat firman Tuhan itu semakin jelas. Kalau di Matius 5 ayat 48 itu dikatakan, hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu sempurna. Nah sekarang kalau saya tanya, sempurna itu sing kaya apa? Bingung lah. Bingung ya? Tidak ada yang bisa jawab, sempurna itu yang kayak apa? Rendah hati itu sempurna, durung karuan. Isi akeh kalong ya. Nah, ketemunya di dalam Lukas pasal yang ke-6 ini, pada ayat yang terakhir, itu sama-sama nadanya. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Jadi yang dimaksud sempurna di dalam Matius itu, yang sulit untuk dimengerti, itu sekarang diperjelas di dalam Lukas. Sehingga kita tahu, oh yang dimaksud sempurna itu sempurna di dalam kasih. Kasih Allah itu sempurna. Kasih Allah itu mengampuni. Kasih Allah itu tidak mendendam, tidak membangkit-bangkitkan masalah. Dia bersedia mengampuni, bersedia menerima. Kalau gitu sempurna itu murah hati. Karena Allah kita ini murah hati. Dia mau memberkati orang siapapun dia, menerbitkan matahari, menurunkan hujan, buat orang baik, juga buat orang yang jahat. Inilah sikap Allah yang harus kita ikuti, saudaraku. Nah sekarang kita pindah di dalam Lukas 6 ayat 31. Ayat 31 demikian. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Nah ini namanya orang yang murah hati, saudaraku. Tentu standarnya beda dengan standar dunia. Ya, kalau standar dunia kita sudah membaca minggu lalu, tapi perlu kita baca, enggak apa-apa ya, kita baca 32 dan seterusnya. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Iya. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Iya, 2 kali orang berdosa pun juga berbuat demikian. Ketiga. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Jadi saudaraku, kalau gitu kita ini suruh baik sama orang itu orang yang bagaimana? Justru orang yang tidak menyukai kita, orang yang memusuhi kita, orang yang menganiaya kita. Abot loh saudara, enak ngomongnya,
Tapi kalau Tuhan tidak mendahului dengan bahagia, maka orang yang tidak punya bahagia Allah di dalam hidupnya, tidak mungkin dia bisa melakukan itu. Jok mana mau membahagiakan orang, dirinya sendiri aja tidak pernah bahagia kok. Bagaimana bisa ngomong bahagia? Bagaimana bisa berbuat baik kepada orang? Apalagi disuruh di dalam ayat 31, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Kok enak? Tetapi saudaraku, justru tugas semacam inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya. Saya akan kembali mengajak saudara untuk membaca dalam Amsal 3 ayat 27. Kita tidak bisa lari dari situ, saudara. Amsal 3 ayat yang ke-27 demikian. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Kita tidak boleh untuk menahan perbuatan-perbuatan baik. Jikalau kita ini garam dan terang, jelas tugas itu sudah diberikan kepada kita. Kita harus menghasilkan kebaikan, keadilan, kebenaran. Kita harus merangkum itu di dalam tindakan kasih. Kita harus berupaya dalam pertolongan Tuhan untuk menembusi zona yang sangat menyakitkan, tetapi kita hidup sebagai garam dan terang yang memuliakan Tuhan. Ini tidak gampang, saudaraku. Saya sendiri gentar waktu membaca ini. Gentar. Tetapi apapun yang kita katakan, kita harus melakukan. Minimal kita belajar dari intern, dari saudara-saudara kita sendiri. Kita memanusiakan kita sesama. Kita menghormati, kita menghargai. Kedudukan itu adalah masalah kedua, tetapi kemanusiaan itu yang utama di dalam persekutuan ini. Kita melihat mereka yang berada di dalam kekurangan, mereka di dalam keadaan yang membutuhkan segala sesuatu, maka kita ini melek melihat orang-orang di sekitar kita. Dan kalau ini kita tidak tanggap, jangan ngomong kita mau melihat Tuhan. Manusia ini dulu selesaikan. Intern ini dulu, tidak usah keluar. Intern dulu, selesaikan. Kita akan berbuat baik kepada sesama. Kita akan berbuat adil kepada sesama. Kita akan melakukan kebenaran secara bersama. Saudaraku. Apa tadi? Coba. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Iya. Padahal engkau mampu melakukannya. Padahal kita ini sudah diberi kemampuan oleh Tuhan. Entah kalau saudara mengatakan, lah saya belum dikasih kemampuan. Lah kita sudah dengar firman Tuhan ini diberi kemampuan, saudara. Oleh sebab itu kita harus paham melihat sekitar kita. Saudara-saudara seiman kita. Kita lihat ada satu masalah, saudaraku, yang sering kita lupakan, kita tidak peka terhadap sesama saudara. Ini saya katakan sesama saudara, saudara seiman, seringkali kita tidak peka. Sebagai penutup, kita akan mengambil cuplikan suatu cerita di dalam Lukas 16 ayat 22. Kita mengambil cuplikan dan kita akan mengerti siapa orang ini sebetulnya, ya. Hubungan apa antara dua orang ini? Nanti kita akan melihat. Kemudian matilah orang miskin itu, Nah, saudara tahu ceritanya ini, ya. Terus? Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ke pangkuan Abraham. Ini berarti kan ada hubungan iman. Abraham itu bapak iman, bapak orang beriman.
Jadi orang mati ini tadi, orang beriman, dia dibawa ke sisi Abraham, orang miskin ini. Terus Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. nah, sekarang lebih jelas ya. Jadi Lazarus ini orang miskin ini mati, orang kaya ini pada waktu melihat hidupnya Lazarus itu sama sekali cuek, tidak diperhatikan. Padahal dia mampu untuk melakukan, padahal dia punya kekayaan untuk berbuat, tetapi dia membiarkan orang miskin Lazarus itu mati. Tapi matinya orang miskin itu diangkat ke sisi ke Abraham, dan orang yang kaya itu juga mati, tetapi dia tinggal di alam kubur. Dan kemudian dia melihat Lazarus, Abraham, apa katanya? Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham. Bapak Abraham. Dia manggil Bapak loh. Artinya dia itu kan anak Abraham juga. Orang percaya juga, saudaraku. Ya. Kalau orang miskin ini anak Abraham, orang kaya ini anak Abraham, orang miskin, orang kaya ini saudara. Saudara seiman mungkin. Punya kepercayaan yang sama, tetapi tidak punya perhatian. Terus, Kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Terus, Tetapi Abraham berkata, Anak, ya. ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Dari cuplikan ini saudaraku, saya ingin mengakhiri renungan pada pagi hari ini. Jangan kita menahan sesuatu kebaikan atau menahan kasih kita kepada sesama. Oleh karena Tuhan itu tidak meminta sesuatu yang tidak ada di dalam kehidupan saudara. Saudara jangan mengatakan, saya tidak punya apa-apa, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa yang bilang? Saudara masih punya sesuatu yang jauh lebih berharga dari apa yang dimiliki oleh manusia, yaitu kehidupan. Hidup saudara, persembahkan itu sebagai persembahan yang hidup. Oleh karena itu yang berkenan di hadapan Allah. Gereja ini saudaraku, saya katakan, akan lebih hidup, akan lebih semarak dengan adanya saudara-saudara yang merasa bahwa saudara tidak memiliki apa-apa. Tetapi justru saudara adalah yang paling kaya di dalam roh saudara. Saudara memiliki harta surgawi yang terpancar di dalam gereja ini, yang memberikan rasa, yang memberikan terang. Justru hati-hati bagi mereka yang merasa mereka mempunyai segala sesuatu. Tetapi justru oleh karena tertutup oleh keduniawian itu, dia tidak pernah keluar dari suasana itu. Dia zona nyaman yang dia perjuangkan. Suatu saatnya akan habis, selesai. Dan kita bisa melihat dari cerita ini, dia hanya melihat dari jauh. Sekalipun dia mengatakan Bapak, Abraham memanggil dia anak, ada hubungan, tetapi itu semua tidak berlaku. Oleh karena kita salah mengambil posisi di dalam kehidupan kita di dunia ini. Inilah saudaraku, bagaimana kita memahami firman Tuhan yang sedemikian. Saya mempersiapkan renungan ini
sesungguhnya sangat banyak bervariasi, tetapi hanya sekelumit yang bisa dikeluarkan. Itulah kelimpahan firman, saudara. Bukan saya merasa bahwa saya istimewa kalau nyari firman, enggak, saudara. Tetapi begitu Tuhan itu menghidupi firman yang dibaca itu, maka firman itu menjelaskan dirinya sendiri kepada orang yang membaca. Sehingga kadang-kadang saya mengatakan, tidak kuat Tuhan, sudah tidak bisa. Kalau dilanjutin tidak kuat, karena begitu terus mengalir pembukaan firman Tuhan itu. Dan untuk itu saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Dan saya juga tahu bahwa saudara semua juga akan bisa mengalami hal yang sama. Apabila saudara juga merendahkan diri dan menjunjung tinggi firman Allah, membutuhkan dan memohonkan itu kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan memberikan kita kemampuan untuk kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan saling mengasihi. Amin. Saya sebelum ibadah Minggu, Sabtu saya mempersiapkan sebuah nyanyian. Oleh karena Minggu ini saya akan masuk di dalam firman tentang kehidupan nikah. Tetapi kok enggak nyampe di situ. Tapi nyanyian ini sudah kadung dilatih. Ya, enggak apa-apa, saudara ya. Kita nyanyikan aja. Oleh karena setiap nyanyian itu pasti memiliki berkat bagi kita semua. Sekalipun syairnya ini enggak ada kaitan, tapi ada kaitan juga. Oleh karena sahabat kita yang paling dekat itu adalah istri kita, adalah suami kita, adalah anak-anak kita. Endingnya tadinya mau ke situ, tapi waktunya enggak cukup. Endingnya mau ke situ, ya. Ayo kita nyanyikan. Banyak sandungan yang terjadi di dalam dunia fana ini. Tiada nikah yang tak teruji oleh pengaruh yang tak suci. Baik dua. Di tengah duka dan derita, kuasa Tuhan selalu ada. Lewat firman yang miliknya nyatakan, Nuh kemurahan kebenaran. Refresh. Tuhan tetapkan langkah kami dalam menempuh jalan suci.
firman Tuhan ini mengerucut sampai kepada persaudaraan. Seharusnya lebih tajam lagi sampai kepada rumah tangga. Lebih tajam lagi sampai kepada kehidupan suami istri. Minggu depan, bila Tuhan memberikan kita umur panjang, kita akan masuk di dalam ketajaman firman Allah ini sampai kepada kehidupan rumah tangga. Bagaimana garam dan terang, bagaimana buah dari terang yaitu kasih itu akan bekerja menerangi kita, menerangi rumah tangga kita, menerangi kehidupan suami istri, menerangi kehidupan anak-anak, menerangi kehidupan masyarakat, menerangi kehidupan keluarga Tuhan sampai kepada hamba-hamba Tuhan. Tuhan memberikan itu luar biasa. Semoga Tuhan izinkan minggu depan kita akan bongkar ini semua sehingga kita boleh menerima berkat yang luar biasa. Kita nyanyi refrain, kita bangkit berdiri. Tuhan tetapkan kami dalam menempuh jalan suci yang firman Tuhan yang menjadi wujudnya nyata dalam kami. Ini firman Tuhan tetapkan, Tuhan tetapkan langkah kami dalam menempuh jalan suci yang firman Tuhan yang menjadi wujud yang nyata dalam kami. Tuhan, inilah doa kami supaya berkat terang itu dan kemampuan mendatangkan rasa damai yang Engkau anugerahkan kepada kami, boleh kami tebar luaskan Tuhan, dimanapun kami berada, sehingga kami semua boleh mengerti rencana Tuhan. Sekalipun berat di dalam kami lakukan, tetapi Engkau telah memkuatkan kami terlebih dahulu, dan Engkau terlebih dahulu membahagiakan kami, sehingga tidak ada alasan buat kami untuk tidak kami lakukan. Oleh sebab itu Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami sudah mendengar sebagian, dan kami mohon kemurahan Tuhan, supaya di dalam minggu mendatang kami boleh melanjutkan segala apa yang Tuhan rencanakan dalam kami, sehingga kehidupan kami dibangun sungguh-sungguh menjadi garam dan terang bagi kehidupan secara intern, bahkan juga di luar sana. Kami boleh menjadi saksi tentang kebesaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat berkat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin, amin. Silakan duduk. Saya mohon waktunya sebentar Bapak Ibu Saudara. Saya akan membacakan pengumuman kita untuk 1 minggu ke depan. Namun sebelumnya terima kasih bagi kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam pelayanan ini yang mendukung di dalam doa,
dari material dan juga tenaga. Tuhan Yesus memberkati dalam kesehatan keluarga dan pekerjaan kita. Tuhan Yesus juga senantiasa menguatkan kita di tengah-tengah pergumulan yang kita alami, saudara-saudara sekalian. Pengumuman yang pertama yang ingin saya bagikan bagi kita semua, yang pertama, besok pagi jam 5.30 ada doa pagi di tempat ini. Bagi Bapak Ibu yang mau berdoa bersama-sama dengan kami, monggo. Kita akan mendoakan bangsa negara kita, keluarga kita, jadwal-jadwal ibadah, dan apapun yang Tuhan gerakkan dalam hati kita akan doakan bersama-sama. Yang kedua, ibadah PA berjalan seperti biasa, yaitu hari Rebo jam 5 sore. Ibadah kaum muda berjalan seperti biasa hari Sabtu jam 5.30 sore. Dan ibadah sekolah minggu berjalan seperti biasa hari Minggu jam 4 sore. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anaknya namun mungkin tidak ada waktu untuk mengantar atau menjemput, boleh menghubungi saya pribadi. Saya siap untuk mengantar dan menjemput anak-anak dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ibadah raya berlangsung seperti biasa, yaitu hari Minggu jam 8 pagi. Beberapa pengumuman lagi yang akan saya bagikan. Yang pertama, kita akan berdoa bagi Ibu Olive yang berulang tahun dan Bapak Ibu Sidarta yang sakit. Nanti kita akan doakan juga Bapak Ibu Sidarta yang sedang sakit, kurang fit, supaya Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan. Dan juga setelah ibadah ada latihan paduan suara. Nanti ada ibadah sekolah minggu jam 4 sore. Jadi nanti setelah ibadah ada latihan paduan suara bagi Bapak Ibu yang terlibat di dalam latihan paduan suara atau yang mau ikut latihan paduan suara. Monggo kita sama-sama melayani Tuhan. Ada lagi pengumuman yang saya lupa? Sudah? Oke, jikalau sudah, saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan menerima doa berkat dari Bapak Gembala kita. Kita akan berdoa untuk Ibu Olive yang sedang berulang tahun. Semoga bahagia Allah juga menyertai kehidupan Ibu Olive dengan keluarganya. Dan Tuhan pakai kehidupan ini untuk kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Dan juga untuk Bapak dan Ibu Sidarta yang dalam terganggu kesehatannya, kita juga mohonkan doa supaya Tuhan berkemurahan untuk memberi pemulihan dan kesehatan yang baik pada Bapak dan Ibu Sidarta ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami membawakan nama-nama yang telah kami sebutkan tadi di dalam segala kebutuhan mereka. Tuhan, ada yang bersuka cita oleh karena berulang tahun, dan biarlah kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, semangat beribadah, sehingga kehidupan Ibu Olive ini boleh dipakai lebih baik, lebih sempurna di dalam tangan Tuhan. Namun ada juga Tuhan yang memohonkan kemurahan Tuhan untuk pemulihan fisik di dalam keadaan terganggu kesehatan, yaitu Bapak dan Ibu Sidarta. Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan, uluran tangan kasih-Mu Tuhan, supaya pemulihan ini cepat terjadi dan boleh beribadah kembali di tempat ini bersama dengan kami di hari-hari yang lain. Untuk itu Tuhan, kami mohonkan tangan kemurahan Tuhan, jamahan tangan kasih-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala kuasa-kuasa penyakit yang bukan dari Allah kami singkirkan dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi. Terima kasih Tuhan. Demikian juga dengan saudara-saudara kami yang lain yang tidak disebutkan namanya. Tuhan, Engkau mengetahui segala kebutuhan mereka dan kami hanya doakan mereka di tempat ini supaya Engkau juga akan memberikan pertolongan dalam setiap beban hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah segala berkat, kasih sayang, anugerah, sukacita, keselamatan yang kekal dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah beserta dengan segala berkat ini dan disertakan juga dengan berkat-berkat jasmania yang memungkinkan kita juga untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita.
pulanglah dalam sejahteranya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Tuhan memberkati.